Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di sana Desita TV segalanya lagi menonton YouTube channelnya Desita TV pada hari ini, yang dimana saya Sahadi Purwanto sebagai host kita pada hari ini, dan nantinya kita bakal membahaskan berbagai topik-topik terkini bersama salah satu pemuda yang ada di Provinsi Bengkulu, yaitu Muhammad Parli, yang dimana nantinya kita bakal berbicara tentang Binglish Course. Nah, kalian pada kepo kan apa itu Binglish Course? Nanti bakal diperkenalkan oleh salah satu narasumber kita. Boleh nih, halo Muhammad Parli, boleh diperkenalkan dulu nih. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Desita TV yang telah mewadahi Binglish Course dalam membranding ya Kak. Ya, membranding betul sekali. course ini yang sebentar lagi akan segera diresmikan, yaitu tepatnya hari Senin tanggal 30 Oktober 2023. Wah, sebentar lagi ya ternyata Ya, ya. Wah, betul. keren. Diresmikan langsung oleh Kepala Sekolah SD Negeri 22. Wow, yang dilaksanakan pada hari Senin ini ya tentunya. Iya, Nah, kalau boleh tahu nih, sebelum lanjut ke perkenalan Binglish Course-nya, kita harus kenalan dulu nih. Kalau boleh tahu kesibukan Kak Muhammad Parli ini sebenarnya apa aja nih? Jadi para Desita TV bakal tahu, karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta ya, karena Desita TV ya. Boleh nih Kak Parli dikenalkan dulu kegiatan-kegiatan kita, Kak Parlinya apa nih? Ya, seperti mahasiswa pada umumnya, Iya. saya di kampus sebagai mahasiswa aktif semester 5 program studi pendidikan bahasa Inggris, yang di luar juga ikut menyertakan diri dalam organisasi yang saat ini saya sedang masuk dalam pengurusan salah satu organisasi besar di Provinsi Bengkulu yang Iya. bergerak di bidang pendidikan. Wow, keren. Jadi selain seorang mahasiswa, Kak Parli juga sibuk dengan organisasi yang ada di Provinsi Bengkulu ya. Nah, keren kali nih, sebagai pemuda Bengkulu kita harus semangat ya Kak Parli ya. Bukan hanya kita memfokuskan sebagai mahasiswa saja, tapi kita harus juga aktif di dunia organisasi untuk yang dimana untuk menumbuhkan skill kita tentunya. Betul? Betul. Iya, betul sekali. Nah, kita balik nih, permisa Desita TV ini, kita balik ke topoksi dari judul kita hari ini, yaitu ada Learn Together, Speak Forever. Betul? Iya, betul sekali, bersama Binglish Course. Nah, kalau boleh tahu nih, Binglish Course itu apa sih dan kegiatannya itu seperti apa? Mungkin karena Desita TV kepo nih. Boleh dijelasin aja nih, Binglish Course itu apa? Oke, Binglish Course dari tadi sebut-sebut Binglish Course dari Iya, awal betul, ya. iya. Oke, untuk kita saat ini Binglish Course itu adalah bisa dibilang sebagai bentuk realisasi dari satu mata kuliah di program studi bahasa Inggris, mata kuliah EYL, Wow. English for Young Learners. Iya. Nah, jadi dalam merealisasikan itu kami membentuk tim yang terdiri dari 6 orang yang tidak hanya berasal dari mahasiswa UMB Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Satu itu mahasiswa dari IPB Internasional Bali. Wow. Terus? Yang satu lagi jauh, Dari mana tuh? Universitas Muhammadiyah Luwu Banggai. Wow, Sulawesi Tengah. keren. Berarti ini bukan hanya terdiri dari anggotanya, bukan hanya terdiri dari mahasiswa yang ada di kampus Provinsi Bengkulu ya, namun itu terdiri dari luar kampus Provinsi Bengkulu. Betul. Dari Bali sama Banggai tadi. Iya, Wah, ini Banggai. keren banget ya tentunya. Dan terus kegiatannya seperti apa nih kamu Par? Kan tadi kan berbicara soal implementasi ya. Nah, itu kegiatan seperti apa Binglish Course? Apakah ini adalah salah satu kegiatan proses mengajar bahasa Inggris kepada sekolah atau gimana nih? Boleh dijelasin terlebih dahulu. Ya, balik lagi ke dalam realisasi tadi, kami Iya. merealisasikan bahasa Inggris yang kami lihat dalam beberapa tahun ini. Bahasa Inggris itu kan sudah menjadi satu mata kuliah, Iya. mata pelajaran yang tidak wajib, Iya, betul. menjadi muatan lokal. Sedangkan di era globalisasi, di era yang serba cepat, bisnis, ekonomi, dan bahkan untuk keluar negeri, itu kan sangat perlu bahasa Inggris. Betul. Kami melihat itu dan kami menggerakkan satu tim course Tim course. yang kami labeli Iya. pengabdian, karena di course itu nanti kami tidak akan memungut satu rupiah pun dana dari mahasiswa ataupun dari mitra. Jadi itu benar-benar gratis ya untuk dalam proses pembelajaran atau pengajarannya ya. Iya, betul. Itu kalau boleh tahu ini tuh nantinya bakal direalisasikan di sekolah mana nih? Untuk realisasikannya di SD Negeri 22 Kota Bengkulu dari bulan, sebetulnya prosesnya sudah dari September, administrasi segala macam, sampai Januari 2024. Tetapi mulai terjun pengajaran, melakukan proses belajar mengajar itu di bulan November awal. Dari di bulan November awal nanti ya.
Desita TV segalonya sanak Desita TV ini bisa kita sebut ya. Jadi Binglish Course ini adalah salah satu proses pengabdian pengajaran bahasa Inggris secara gratis kepada anak-anak sekolah yang tentunya ini terdiri dari berbagai anggota, bukan hanya dari keanggotaan dari kampus yang ada di Provinsi Bengkulu tapi di luar Provinsi Bengkulu juga. Betul? Betul sekali. Dan mungkin ini nantinya bakal diresmikan sebentar lagi ya, bakal launching sebentar lagi. Nah, kalau boleh tahu tujuan kalian membuat ini sebenarnya apa sih tujuannya? Tujuan kami yang pertama tentu jelas sebagai realisasi dari mata kuliah IYL. Ya, Terus betul. yang kemudian yang tidak kalah penting itu adalah bentuk terima kasih kami atas apa yang telah kami dapat dari ilmu bahasa Inggris ya. dari kampus ataupun dari sebelum-sebelumnya. Karena sebagai satu contoh bentuk terima kasih itu salah satu anggota tim course itu leadernya itu berasal dari SD Negeri 22. Dari di SD Negeri 22 ya nantinya ya. Dan kami coba berdampak dari apa yang telah diberikan guru-guru tersebut dan kami juga ingin memberikan ilmu yang mungkin mereka dulu telah berikan kepada kami dan kami akan implementkan pada anak-anak. Jadi bisa dikatakan ini sebagai bentuk terima kasih, salah satu bentuk terima kasih. Jadi kami tidak ingin terima kasih hanya terima kasih Bu, apalagi hanya sebagai media sosial. Iya, betul. Dan tentunya juga di samping itu sebagai salah satu realisasi dari poin Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu poin ketiga pengabdian kepada masyarakat. Ya. Jadi betul sekali nih di sana Desita TV segalonyo nih. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh bukan hanya bisa membranding diri segala macam ikut kompetisi ini kompetisi itu, tapi implementasi tidak ada ya. Tapi kita harus mencontohi salah satu pemuda dan pemudi yang ada di Provinsi Bengkulu yaitu membuat suatu implementasi yang lebih keren kali itu mengajar atau membuat suatu pengabdian kepada sekolah untuk mengajar bahasa Inggris secara gratis. Wah ini keren kali, boleh dengan tepuk tangan dulu buat kita. Nah, kamu Par, kita balik lagi ke topoksi dari Binglish Course ini. Ini kalian membuatnya hanya untuk satu sekolah saja atau nantinya bakal ada batch-batchnya? Atau emang khusus di sekolah yang SD ini aja atau gimana? Oh baik, itu sangat luar biasa ya pertanyaan itu. Kami awalnya memang tujuan utama itu hanya satu sekolah untuk dalam jangka waktu sampai Januari. Tapi kami menumbuhkan keinginan untuk mereka kan dalam kelompok kami itu ada 2 itu anak PMM. Iya betul. Jadi ketika mereka pulang nanti apa sih mereka bisa dapat bisa terapkan kembali itu ketika di tempat mereka. Jadi kami berkeinginan besar untuk tetap melanjutkan ini. Mungkin dibuat seperti batch ataupun season mungkin ya. Atau mungkin juga nanti akan timbul Binglish di Bali ataupun Binglish di Banggai yang digerakkan langsung oleh pendiri Binglish tersebut. Oh gitu. Jadi ini Binglish Course ini bukan hanya nantinya bakal launching di Bengkulu aja ya. Nantinya bakal ilmunya bakal tertransfer oleh mahasiswa-mahasiswa yang lagi studi di Bengkulu dan nantinya bakal dibuat lagi di daerah masing-masing gitu seperti itu. Iya, berarti nanti setelah mereka pergi apakah ini bakal tetap berkelanjutan atau sustainable yang berkelanjutan atau gimana nih? Bakal dilanjutkan oleh kalian atau gimana? Atau berarti nanti bukan hanya satu sekolah aja nih? Akan dilakukan ke sekolah-sekolah lain kan? Betul. Karena mungkin sana di Desita TV yang lagi nonton nih ya semuanya, mungkin karena kalian membuka suatu kurs bahasa Inggris secara gratis nih, pasti bakal mau nih yang ikut anak-anaknya untuk dileskan sama kalian. Karena perlu kita ketahui juga ya bahwa di sistem pendidikan zaman sekarang ini bahwa bahasa Inggris itu tidak diajarkan di anak kelas 1 sama kelas 2 SD, tapi itu bakal diajarkan di kelas 3 nanti. Dan itu menjadi salah satu poin penting buat kalian yang dimana tujuannya sangat bagus sekali nih, bakal mengajarkan anak-anak di SD kelas 1 kelas 2 seperti itu. Nah, nantinya nih kalau boleh tahu nih ya, berbicara soal pengajaran dalam bahasa Inggris, pasti semua orang tuh punya sistem pengajaran yang berbeda. Bagaimana sih sistem pengajaran kalian? Apakah kalian nanti sambil belajar sambil bermain atau seperti apa? Karena ini kan anak-anak SD ya tentunya ya. Mungkin untuk mengajar bahasa Inggris itu terkadang sulit ya, karena harus ada perlu sistem bermain segala macam. Itu kalau kalian sendiri sistem pengajarannya seperti apa? Untuk sistem pengajaran tentunya untuk yang fun learning ya seperti fun learning, itu. Okay. Kami sudah menyiapkan satu konsep yaitu sebetulnya 2 konsep ini, pengajaran langsung dan menggunakan IT, media IT. Iya betul. Jadi untuk Binglish sendiri itu kan mempunyai 3 supervisor, didampingi oleh 3 supervisor. Yang pertama supervisor in language assessment and evaluation, itu
dosen bahasa Inggris, Iya. Ibu Dr. Dian Susila MPD. Beliau sangat luar biasa yang mengecek dari awal, yang mendampingi dari awal sampai akhir nanti seperti penilaian ataupun penulisan yang akan kami lakukan. Kemudian yang kedua supervisor IT itu dari dosen teknik informatika, Pak Agung Karisma Hidayah MKOM. Nah, beliau nanti akan kami coba kolaborasikan materi yang telah kami susun dengan aplikasi yang mungkin beliau dapat sediakan seperti itu. Untuk saat ini sudah ada satu platform kemarin ditampilkan sama beliau, seperti kuis seperti itu. Jadi kami siapkan materi kuisnya seperti ini. Untuk pelaksanaan nanti cukup pakai proyektor seperti itu di kelas. Kami ngadakan mungkin setiap 2 pertemuan sekali kami tampilkan seperti itu biar tidak jenuh. Kemudian yang ketiga supervisor auditor dari dosen akuntansi, Ibu Dr. Rina Yuniarti MAK. Itu beliau sangat luar biasa untuk yang mengatur keluar masuknya, mendampingi keluar masuknya auditor keuangan nanti. Jadi kalau misalkan nih kamu kalau misalkan dari Sana Desita TV yang lagi nonton siaran langsung ataupun YouTube channel di Desita TV yang bakal nonton video kita ini, kalau mereka mau daftar itu gimana? Apakah boleh atau kan kalian hanya terkhusus untuk sekolah itu aja? Apa harus terbuka untuk pendaftaran yang lain untuk anak-anak SD seperti itu? Untuk anak-anak Desita TV? Menarik ya. Untuk di awal ini ya kami khususkan untuk anak kelas 5 SD Negeri 22. Seperti harapan kami nanti, semoga terrealisasi di kedepannya nanti. Mungkin kami buka untuk umum, jadi ibu-ibu di suatu wilayah itu mungkin bisa mendaftarkan anaknya. Ya kami komitmen dari awal kami. Iya, karena ini pembelajaran bahasa Inggris itu sangat penting sekali ya tentunya ya. Karena kita aja nih yang udah pada tua aja pengen sekali belajar bahasa Inggris. Dan ini salah satu kesempatan khusus banget untuk anak-anak di SD kan. Karena pembelajaran itu emang dari kecil kan belajar bahasa Inggris, karena kalau udah besar tuh sulit sekali kita untuk menerima pembelajaran seperti itu, karena belajar bahasa Inggris sangat penting sekali dan sangat berguna sekali nanti ke depan seperti itu. Jadi buat Sana Desita segalonya lagi nonton video di YouTube channel Desita TV, jadi kalau pengen kursus juga boleh langsung DM aja ya nantinya ya, karena siapa tahu nih si Kak Muparnya nanti bisa membuka peluang khusus untuk anak-anak ataupun ya khususnya Sana Desita TV anak-anaknya bisa mendaftar nih atau seperti apa karena memang untuk di awal kita itu kamu tadi udah bilang bahwa mereka hanya membuka batch untuk sekolah ini aja ya. Nantinya kalau misalnya udah berkembang dengan sangat pesat itu bisa nantinya dibuka khusus ya di luar dari sekolah yang mereka lakukan saat ini. Nah, kamu biar lebih santai lagi menikmati podcast kita pada kali ini, boleh nih. Jadi di Desita TV ini bukan hanya mensupport anak para pemuda yang ada di Provinsi Bengkulu, tapi dia mensupport juga UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu. Karena tentunya perlu kita ketahui juga bahwa UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu ini sangat banyak sekali ya. Nah, salah satu contohnya ada di depan kita nih. Ini boleh dicoba aja nih kamu Jadi biar kita lebih santai, lebih nggak grogi nih. Kayaknya nih kamu grogi ngomongnya ini ya, nggak santai ya. Iya, boleh nih dicicipin dulu nih. Ini ada apa nih? Ada Amiki Bakery. Ini adalah salah satu produk UMKM yang ada di Desa Pasar Pedati. Di Desa Pasar Pedati Bengkulu Tengah. Wow, jauh sekali ya. Ternyata UMKM yang ada yang disupport oleh Mbak Disti Tahirisani ini bukan hanya UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu saja, tapi nih lihat nih di belakang-belakang kita nih banyak sekali ya produk-produk UMKM yang ada di Kota Bengkulu. Nih boleh dicoba nih ya, kita coba. Wah. Ini dari packagingnya ini sangat bagus sekali ya kamu ya. Betul. Dan ini nggak kalah saing nih sama UMKM yang ada di luar Provinsi Bengkulu, dan rasanya coba. Rasanya internasional. Iya. Nggak kalah saing. Coba. Seperti buatan rumah sendiri. Seperti buatan rumah sendiri. Tentunya pasti buatan rumah sendiri dong Kak Mupar. Nah, ini benar ya, ini aneka kue basah dan kering dari Amica Bakery yang dimana terletaknya di Desa Pasar Pedati RT 7 RW 02 Pondok Kelapa. Dan ini dia bukan hanya menjual kue-kue kering atau basah, dia juga menjual kue koja, bolu, karamel, brownies dan lain-lainnya. Ini yang enak sekali, dan mungkin masih banyak sekali nih
UMKM yang ada yang disupport oleh Mbak Desita TV. Jadi buat Desita Sanak Desita Segalonyo yang pengen UMKM atau makanan dipromosin sama Desita TV boleh nih langsung aja kirim ke sekretariat Desita TV ya, mungkin nanti bisa dipromosikan sama tim Desita TV. Udah, balik lagi nih kita ke acara kita yang dimana Learn Together, Speak Forever. Nah, berbicara tentang Binglish Course, berbicara dulu tentang pendidikan. Mbak Desita Hairisani ini mempunyai satu visi misi dalam proses pencalonan dia nantinya di DPD RI. Salah satu visi misinya adalah meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan ini sangat baik sekali ya tentunya. Nah, kalau dari kamu Pak sebagai pemuda dan pemudi yang ada di Provinsi Bengkulu nih, bagaimana sih sistem pendidikan yang ada di Provinsi Bengkulu ini saat ini? Untuk sistem pendidikan di Provinsi Bengkulu saat ini, ya tentunya pemerintah dan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang tersebut telah bekerja keras ya, untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas Provinsi Bengkulu untuk dapat bersaing dengan provinsi yang luar yang lainnya. Saya sangat mendukung untuk visi dalam konteks pendidikan ya, karena kita semua kan sebagai pelaku pendidikan, sebagai pelajar seperti itu kan, atau mungkin nantinya akan menjadi tenaga pendidik, bukan sekedar meskipun sekarang menjadi orang yang dididik, mungkin nanti kita menjadi pendidik. Iya. Itu sangat penting untuk anak muda seperti ini, karena ya tanpa pendidikan satu bangsa itu tidak akan bisa maju. Jadi menurut kamu Pak, kalau sistem pendidikan saat ini ada di Provinsi Bengkulu sudah cukup baik ya, apalagi didukung dengan program-program yang ada ya tentunya ya. Apalagi ini perlu kita ketahui juga Sanak Desita Segalonyo bahwa tujuan dari visi misi dari Mbak Desita saat ini adalah meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang ada di Provinsi Bengkulu. Ini menjadi poin penting ya, karena dari semua kabupaten itu kita kemarin saya temuin juga nih kamu Pak bahwa ada di salah satu daerah itu pendidikan dia salah satu anaknya pintar, salah satu anak yang berprestasi di sekolah mereka, tapi ada orang tuanya tidak menyuruh dia untuk melanjutkan pendidikan yang perguruan tinggi, padahal itu sangat penting sekali ya tentunya ya. Dan ini menjadi salah satu tujuan dari Mbak Desita untuk mentransfer semua akses di bagaimana sih cara mendapatkan atau niat mereka untuk bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi nantinya seperti itu. Nah, dan mungkin ini salah satu Binglish Course ini ya, salah satu akses ya, cara mereka untuk meningkatkan kualitas pendidik ya, yang tepatnya di sekolah dasar, betul? Ya, untuk yang paling penting itu kita mengenalkan dulu anak-anak itu, iya, betul untuk sekali. dapat menyukai pendidikan, khususnya bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, dan kemudian akan juga langsung ke tenaga pendidik di sana untuk ya mungkin bisa berelaborasi untuk kedepannya. Iya betul sekali. Jadi buat Sanak Desita Segalonyo, pendidikan itu sangat penting ya. Apalagi nih Binglish Course yang sifat tupoksinya adalah bahasa Inggris, itu sebenarnya sangat penting sekali ya kamu Pak ya. Nah, dengan adanya Binglish Course ini mungkin bisa membantu kalian nantinya dalam proses pengajaran ataupun meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Inggris di Provinsi Bengkulu melalui sekolah dasar. Nah, kamu Pak, mungkin ini adalah salah satu segmen terakhir nih. Apa nih harapan kamu Pak sebagai pemuda Bengkulu ataupun pemuda Bengkulu ataupun mahasiswa Bengkulu untuk Provinsi Bengkulu untuk pendidikannya? Apa harapannya? Harapan pribadi nih ya. Iya, harapan pribadi. Kalau untuk pendidikan di Bengkulu, meskipun pemerintah dan organisasi-organisasi yang bergerak di pendidikan sudah bekerja keras, tentunya masih terdapat kekurangan di sana sini, yang tentunya itu adalah PR penting bagi kita semua, baik itu pelaku ataupun orang yang tidak langsung terjun di bidang pendidikan untuk menciptakan pendidikan berkualitas di Bengkulu. Harapan saya pribadi untuk kedepannya, yang paling pertama jelas pendidikan Bengkulu mampu bersaing dengan pendidikan di provinsi lain. Betul. Tidak tertinggal. Dan merata. Harus merata. Baik itu fasilitas ataupun tenaga pengajar seperti gedung, alat-alat pendukung di kelas, dan juga guru yang telah bersertifikat ataupun berpengalaman yang memang betul dapat memberikan ilmunya secara penuh kepada pendidik. Jadi terciptanya tenaga pendidik di depannya yang berkualitas seperti itu. Tapi bukan hanya untuk sebagai tenaga pendidik, guru segala macam ya, tapi kita harus juga
semoga kolaborasi antara orang tua pun juga harus mendukung ya. Bagaimana seorang anak ingin melanjutkan pendidikannya itu harus didukung. Karena kan kita tahu juga kan banyak sekali orang tua kadang nggak mendukung segala macam. Dan itu menjadi poin penting kan, bisa sampai anaknya stres segala macam. Nah, jadi buat anak Desita Segalonya yang lagi menonton Desita TV, ya tingkatkan kualitas pendidikan kalian karena ini sangat penting sekali nantinya ya, karena kita nggak tahu ke depannya kita itu seperti apa ya tentunya Kak Omar ya. Nah, selain dari motivasi nanti kepada pemuda-pemudi Provinsi Bengkulu nih, apa harapan Binglist Course nantinya ke depan? Binglist Course punya moto learn together and speak forever. Yang artinya kita belajar bersama-sama di awal, kita tumbuhkan rasa cinta dengan pendidikan, kemudian speak forever. Setelah kita selesai, baik kita kembali ke tempat itu ataupun kita sudah pergi jauh, orang yang telah kita ajar bersama-sama, yang kita belajar duduk bersama-sama itu tetap speak forever, tetap bisa berbicara seperti itu, iya. Mengeluarkan apa yang telah didapatnya nanti. Jadi harapannya semoga setelah adanya Binglist Course ini, anak-anak yang kalian berikan ilmu pendidikan dalam bahasa Inggris ini bisa menjadi bisa belajar bahasa Inggris lah tentunya ya. Jadi pertama memotivasi mereka untuk bisa belajar bahasa Inggris dengan baik tentunya. Oke, terima kasih ya Kak Mopar sebelumnya ya. Jadi buat sanak Desita Segalonya, mungkin podcast kita pada hari ini sampai di sini. Next kedepannya kita bisa undang-undang lagi nih Binglist Course. Siapa tahu kan udah ada progresnya karena sebentar lagi bakal grand opening ya tentunya ya. Ya betul sekali. Mungkin nanti setelah ini Desita TV akan tetap mensupport kita seiring berjalannya waktu. Atau mungkin Desita TV boleh nih main ke sekolahnya nanti boleh diundangkan nanti bersama Mbak Desita nanti kan ke sekolah untuk grand opening kan. Betul. Boleh. Oke, nanti Desita TV bakal datang ke sekolahnya. Kami sangat membuka itu. Kalau perlu, kalau Mbak Desita mau minta jam, kami siapkan. Oke, siap. Oke, mungkin itu aja dari podcast kita pada hari ini. Untuk sanak Desita TV Segalonya yang ada di rumah lagi nonton YouTube channelnya Desita TV, yang pengen nanya-nanya nantinya di sini langsung aja di komentar ataupun di kolom komentar yang ada di YouTube channelnya Desita TV, ataupun yang pengen nantinya mau membahas topik-topik lainnya nanti boleh langsung di kolom komentar aja. Bersama saya Sadir Purwanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.